Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Sekarang ini video saya tentang opini saya tentang kelainan di anus kita. Kalau yang lalu itu tentang basil, hemorroid atau ambien, sekarang tentang fisura. Ya, bukan fistula, berbeda ya. Tentang fisura atau robekan kulit anus ya. Sebelum saya akan menjelaskan opini saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya pada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran ya. Kembali kepada fisura ani ya. Apa itu fisura ani atau robekan kulit anus? Itu adalah suatu robekan di kulit anus kita yang disebabkan oleh karena dua hal, yaitu faktor cengkraman otot klep dalam yang lebih nyengkram daripada orang yang biasa yang tidak mengalami fisura ani, dan faktor BAB yang keras ya. Kita tahu yang namanya otot klep di anus kita itu ada dua, otot klep dalam dan otot klep luar ya. Ini kalau selaput lendir anus, lapisan berikutnya itu adalah otot klep dalam, kemudian ada otot klep luar. Jelas ya? Otot klep dalam itu sebetulnya adalah otot dinding anus atau otot dinding usus besar yang kemudian berlanjut menjadi otot klep di ujung anus kita ya. Jadi itu sebetulnya ya memang begitu ya, panjangnya. Kemudian sesudah dia jadi otot klep, itu panjangnya klepnya itu berapa? Klep dalam sekitar 4 cm ya. Jadi kalau dipotong setengah senti, 1 cm nggak apa-apa ya, nggak usah takut ya. Nah, kecuali kalau otot klep luar. Otot klep luar tuh yang bisa kita kendalikan. Jadi kalau kita diem gini, anus kita gerakin, yang bergerak itu apa? Itu otot klep luar ya. Karena kalau otot klep dalam itu tidak bisa digerakkan, dia involunteer, dia tidak bisa bisa dikendalikan dan tidak. Otot klep dalam itu adalah otot yang tidak bisa dikendalikan, jelas ya. Jadi dia nyengkrem ya nyengkrem terus gitu, nggak bisa kita kendalikan. Tapi kalau otot klep keluar kita bisa kendalikan, misalnya untuk ngeden, gitu kan, gerak tuh, yang gerak itu otot klep luar ya. Kalau kita memotong otot klep dalam untuk fisura ani yang dilakukan pada upaya penyembuhan fisura ani yang namanya sphincterotomy, memotong otot klep dalam, itu tidak usah takut dol ya, terus nggak bisa nahan ya, tidak begitu ya. Dalam keadaan istirahat memang dia mempertahankan sekitar 85% cengkraman ya, selain analkasin, bantalan anus, kemudian cengkraman otot klep dalam ya. Otot klep dalam ini menyengkram 85% untuk nahan dalam keadaan istirahat ya. Tetapi yang berhubungan dengan dol atau tidak dol itu otot klep luar, jelas ya. Jadi kalau analkasinya masih bagus, otot klep dalamnya dipotong, nggak ada masalah ya. Ini opini saya ya tentang fisura ani. Nah, fisura ani itu kan sebabnya dua, faktor otot klep dalam yang nyengkram dan yang lebih nyengkram ya, dan otot dan BAB yang keras. Oleh sebab itu yang bisa kita lakukan apa? Kalau otot klep dalam nyengkram ya begitu saja, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali kalau dia nyengkram nggak sembuh-sembuh ya dipotong gitu ya. Nggak usah takut dengan dipotong. Ini operasi yang ringan sekali ya, yang kecil ringan ya, tinggal motong sebentar ya. Kalau saya melakukan tindakan ini ya nggak sampai 5 menit ya. Kalau dipakai pembiusan itu nggak sampai 5 menitnya, tinggal motong aja, kret ya, mungkin 1 menit 2 menit aja ya. Yang susah itu menilainya yang susah itu menilainya. Kalau motongnya itu ya tinggal motong gitu aja ya, sesuatu yang ya gampang dan simple, cepat gitu ya. Yang bisa kita kerjakan adalah BAB tidak keras ya. BAB tidak keras itu utama. Oleh sebab itu modifikasi diet dan lifestyle kita ya, diet dan lifestyle kita modifikasi untuk supaya targetnya BAB tidak keras, jelas ya.
Baru kalau tetap nyengkrem nggak sembuh-sembuh, baru dipotong. Pada umumnya yang namanya fisura ani ini atau robekan kulit anus itu akan sebagian besar sembuh sendiri. Begitu kita BAB keras, robek, sakit, langsung lakukan upaya membuat BAB tidak keras dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun, dengan banyak serat, banyak minum, mungkin minum pelunak kotoran, ya toh, dia akan sembuh, ya. Jangan diulang-ulangi lagi BAB keras, ya. Baru sebagian kecilnya akan berlanjut menjadi namanya fisura ani yang kronis. Yang kronis itu kalau dari sisi waktu 8 minggu tidak sembuh, itu masuk ke kronis. Atau secara klinis kalau kita lihat anusnya, kalau kita mengalami BAB sakit, tiba-tiba terus muncul benjolan sesudah sekitar 8 minggu, ada benjolan kecil yang nyeri. Ini berbeda dengan tiba-tiba muncul benjolan, ya. Kalau tiba-tiba muncul benjolan sakit itu basir luar. Tetapi kalau diawali dari BAB yang keras, kemudian sakit, BAB-nya nggak BAB sakit, kentut sakit, digerakin juga sakit, itulah fisura ani. Kalau jadi kronis, nggak sembuh, ada benjolannya, apa yang dilakukan? Ya disembuhkan. WA di nomor WA saya selalu katakan, ya, karena saya sedang tidak mempromosikan obat, ya. Tidak etis bagi saya untuk mempromosikan obat, ya, sebetulnya, ya. Ditetesi obat yang bisa untuk menumbuhkan jaringan, ya, supaya apa, celah dari lukanya itu sembuh. Jelas, ya. Tentang benjolan yang ada namanya skin tag itu dibiarkan tidak apa-apa, yang penting lukanya sembuh. Jelas, ya. Kemudian kalau upaya-upaya tanpa tindakan itu tidak berhasil, baru tindakan. Tindakannya apa? Operasi kecil yang namanya sphincterotomy. Ada banyak sphincterotomy, ya. Ada midline sphincterotomy, dipotongnya di tempat fisuranya. Ada posterolateral sphincterotomy, ada lateral sphincterotomy, ya. Yang paling bagus hasilnya adalah lateral internal sphincterotomy atau kita sebut LIS, ya. Teman-teman tanya dokter Paran sudah tahu, ya, istilah-istilah yang saya lontarkan, ya. LIS, LIS, operasi fisura ani itu LIS yang paling baik, ya, dengan berbagai macam alat potongnya, bisa-bisa saja. Tetapi kalau kita tidak memotong otot klep dalam, hasilnya kurang bagus. Kira-kira itu opini saya tentang fisura ani. Fisura ani juga suatu penyakit yang benign, yang jinak, yang tidak berbahaya, ya. Tetapi dokter akan menilai apakah ini akibat dari sebab yang lain atau hanya karena cengkeraman otot, klep dalam, dan BAB yang keras, ya. Dokter bedah akan memberikan evaluasi, ya, dari pemeriksaan itu. Tetapi prinsipnya wasir dan fisura ini suatu penyakit yang benign, yang jinak. Jadi nggak usah dengar yang bilang bahaya gini-gini, ya. Itu opini pribadi saya, ya. Kira-kira mudah-mudahan bisa mencerahkan, ya. Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link bertanya dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran.